kenapa para koruptor di negara kita mampu memakan dana-dana miliaran bahkan triliunan. Apa kekuatannya? Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillah kita bertemu kembali, mengendara kembali di layar kaca handphone Anda semua ya. Terima kasih karena Anda masih setia ya. Semoga Tuhan selalu melindungi setiap langkah Anda semua ya, selalu mendapat ridhonya ya. Dan jangan lupa kita selalu mengingat asal usul kita ya, bahwa sesungguhnya nenek moyang kita itu dari Nabi Adam dan Ibu Hawa, Mbah Adam dan Ibu Hawa ya, Mbah Kakung Adam, Mbah Putri Hawa gitu ya, sehingga turunlah kepada para nenek moyang kita hingga sampailah pada Nabi Muhammad dan Bapa kita, hingga kepada kedua orang tua kita, sehingga kita ada di dunia seperti itu ya. Di sini saya akan membahas tentang sedikit ya, bagaimana tata krama kita untuk menjaga budi pekerti supaya kita menjadi orang yang lembah manah, sopan santun, yang selalu menjaga kebaikan dengan pengertian ilmu yang diberikan oleh leluhur kita dan oleh guru-guru kita ya. Semoga dengan ini nanti pembahasan bisa menambahkan keimanan dan takwa kita semua ya. Mungkin pembahasan ini nanti akan merujuk ke sebuah tindakan ya, sebuah tindakan bagaimana cara kita berperilaku di dalam kehidupan sehari-hari ya. Sahabat dimanapun berada yang saat ini selalu setia melihat tayangan saya Kang Toko ya, saya ini sebetulnya bukan orang yang suci, bukan orang yang alim ya, cuman saya ini mengajak pada diri saya sendiri untuk selalu bagaimana cara menata hidup saya, bagaimana saya bisa melakukan sebuah tindakan seperti yang diinginkan leluhur ya. Leluhur itu tidak banyak permintaannya ya, beliau hanya meminta supaya kita itu selalu menjaga tata krama dan budi pekerti, karena dengan tata krama dan budi pekerti ini secara tidak langsung perbuatan kita sudah tertuntun dengan guru yang sejati, karena guru sejati itu mengajarkan sifat kejujuran, sifat kebenaran ya, dan sifat kebaikan. Maka itu ini adalah syarat mutlak ya untuk menggapai ridho Tuhan ya. Jadi tidak cukup dengan ibadah yang hari-hari kita lakukan, tidak cukup dengan kita melakukan sholat tapi tidak mempunyai tata krama dan budi pekerti ya. Mungkin kita melakukan sholat 5 waktu dan sholat sunnah dan itu untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar ya terhadap diri sendiri, itu perintah Allah ya. Tapi bagaimana cara untuk di kehidupan ya, kasus nyata ya, apakah kita sudah betul-betul mencegah perbuatan kita dari keji dan mungkar? Coba kita tengok dalam hati sendiri ya. Banyak orang yang melakukan sholat, banyak orang yang melakukan amal soleh, zakat dan sebagainya, tapi terkadang masih merampas hak orang lain ya. Contohnya para koruptor, pejabat-pejabat itu ya, itu sholatnya luar biasa ya, sampai jidatnya hitam-hitam ya, tapi faktanya masih banyak koruptor di sana ya. Tidak saya perlu sebut nama ya, tapi saya yakin orang-orang yang seperti itu pasti yang diperlihatkan adalah kebaikannya, seolah-olah orang yang beriman, seolah-olah orang yang takwa ya. Dan saya tidak akan menghujat karena itu larangan ya sebetulnya. Ini hanya contoh saja, saya juga orang yang buruk, tapi marilah kita belajar sama-sama ya.
Itu hanya mungkin greget saya aja kenapa saya menyinggung seperti itu. Hakikatnya saya pun masih orang yang kotor, tapi setidaknya saya tidak korupsi ya. Saya tidak memakan uang negara, tidak memakan uang rakyat seperti itu ya. Makanya saking gregetnya saya tadi bilang seperti itu ya. Nah, tapi saya memang orang kotor, orang jelek, orang buruk ya, suka aneh-aneh, tapi saya tidak memakan hak atau merampas hak orang lain seperti memakan uang rakyat seperti itu ya. Coba kita bayangkan kenapa para koruptor di negara kita mampu memakan dana-dana miliaran bahkan triliunan. Apa kekuatannya? Itu kekuatannya dari hati, segumpal jantung yang di dalamnya ada hati, mampu ya menguasai dunia. Mereka bisa mengambil apa saja yang diinginkan ya. Kalau hatinya tidak dibungkus dengan tata krama budi pekerti, maka akan selalu menjadi-jadi, akan ada serba kekurangan ya. Karena daya pikirnya adalah materi, dunia sesaat. Mereka tidak menyadari bahwa dunia ini tidak fana. Harta yang triliunan miliaran itu sebentar lagi akan hilang ya. Tatkala sudah meninggal dunia, apakah harta-harta itu masih bisa dibawa? Tentunya tidak ya. Maka dari itu saya berpesan kepada koruptor-koruptor yang ada di negeri kita ini, cepatlah sadar sebelum ajal menjemput ya. Ini pesan dari saya yang tokoh ya. Anda camkan, Anda dengarkan pembicaraan saya ini. Saya tidak main-main. Dalam waktu dekat, kalau Anda semua para koruptor dalam negeri tidak segera sadar, maka tunggu saja karma akan datang sebentar lagi. Dan ingat saudara-saudaraku semuanya, contohnya dari kalangan kelas bawah seperti saya ini ya, marilah kita tanamkan budi pekerti terhadap diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, leluhur kita. Supaya apa? Supaya kita selamat tatkala nanti suatu saat kita diambil oleh Tuhan Yang Maha Esa, kita berpulang dengan selamat, dengan jiwa yang tenang, tanpa ada jiwa-jiwa penasaran, tanpa ada jiwa penyesalan atas tingkah laku kita. Maka dari itu saya selalu berpesan kepada saudara-saudara, marilah kita menjaga hati kita, supaya hati ini tergerak sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Anak, istri, harta benda cukup di otak saja, di pemikiran saja. Tapi hati adalah larangan. Hati hanya diisi oleh Allah saja. Karena sebetulnya hati ini adalah baitul haram. Haram untuk memikirkan segala sesuatu, karena ini adalah rasa Tuhan. Suatu saat apa yang ada di akal kita akan lenyap. Anak, istri, harta benda, kalau tidak lenyap duluan, maka kita yang lenyap duluan ya. Jadi ada dua ya. Mungkin kalau kita kehilangan anak, istri, harta benda kita masih diberi kesempatan untuk hidup ya, kita harus selalu mendoakan keluarga kita yang sudah tiada ya. Dengan tata krama budi pekerti, kita berkewajiban untuk mendoakannya supaya sampai kepada husnul khotimah, sampai kepada Tuhan dengan jiwa yang tenang. Dan seandainya kita yang berpulang duluan, jangan lupa berwasilah, tanamkan budi pekerti pada keluarga, supaya keluarga kita nanti mendoakan kita ya sudah ya. Paling utama adalah keramat dari kedua orang tua, ibu dan ayah kita. Mumpung selagi kita diberi hidup dan nafas, jangan lupa mintalah doa restu kepada kedua orang tua supaya hidup kita selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana tata cara kita untuk selalu menjaga tata krama dan budi pekerti? Saya akan bercerita sedikit ya, semoga menambah keimanan kita. Aku jadikan dalam rongga anak Adam itu mahligai, dan dalam mahligai itu ada dada, dan dalam dada itu ada hati atau kolbu. Namanya
dalam hati disebut kolbu ya, ada di dalamnya ada mata hati yang disebut fuad ya, itu ada penutup mata hati sahrab, dan di balik penutup mata hati sahrab itu ada nur atau cahaya ya, yang namanya lubun ya, ada rahasia sir di dalamnya, dan di dalam rahasia sir itulah aku itu di sinilah aku Allah ya, bukan aku ego kita, tapi akunya Allah, bukan aku diri kita pribadi ya. Nah, maka dari itu kita harus sering mengolah rasa ya, mengolah rasa dan mengolah pikir kita, supaya apa? Supaya kita menjadi orang-orang yang mempunyai hati yang salim, hati yang baik ya, hati yang betul-betul bisa menjaga tata krama budi terhadap diri sendiri. Orang itu kalau berpikir melalui hati, maka yang ada adalah welas asih. Ketika seseorang merasa disakiti, kita pun ikut merasakan ya. Ketika kita melihat penderitaan orang lain, kita pun ikut merasa menderita. Itu adalah bagian dari budi pekerti, atau sebagian dari amal perbuatan yang baik ya. Jadi kita harus waspada, kalau tidak ingin disakiti janganlah menyakiti, seperti itu ya. Kita harus menanamkan welas asih ya, dan banyak pengalaman yang sudah terjadi ya. Terkadang kita bisa bertata krama budi pekerti dengan bos kita atau ndoro-ndoro majikan yang di tempat kita bekerja ya, tetapi terkadang dengan orang tua tidak bisa, dengan guru tidak bisa. Orang tua yang mengajari kita dari kecil, yang telah membina kita sehingga menjadi orang yang berguna, guru yang memberi pengertian ilmu ketika kita mengenal pendewasaan ya, pendewasaan, sehingga kita kenal jati diri, kenal dengan hakikat kehidupan yang kita jalani. Terkadang kita lupa pada beliau untuk bertata krama dan budi pekerti ya. Maka dari itu di sini marilah kita awali dengan selalu menjaga hati kita. Kita akan selalu hati-hati dan waspada setiap melakukan segala suatu hal ya, seperti itu. Maka serilah olah rasa dan olah pikir supaya bisa menjaga hati kita seperti itu. Mari kita bungkus dengan tata krama budi pekerti dengan keindahan ya, mulai dari pribadi kita, anak istri kita, dan yang wajib adalah kedua orang tua kita ya, terhadap lingkungan, terhadap semuanya. Dengan itu nanti menjadikan sebuah bekal dalam kita menuju Tuhan ya. Dan jangan lupa selalu banyaklah belajar ya, menyatulah dengan alam, dan carilah guru yang bisa membimbing kita untuk sampai pada Tuhan. Karena hakikatnya kita semua akan menuju Tuhan, dan melalui bimbingan para mursyid, para guru kita akan selamat menuju Tuhan. Selagi diberi kesempatan, kita harus banyak-banyak memperbaiki diri. Itu saya tujukan kepada saya pribadi dan kepada Anda semua. Mungkin sekian, jadi sambung lain kali. Terima kasih. Saat itu mati. Rahayu.